Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nimatul Ula, nomor induk mahasiswa 201190090 dari kelas PAIC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah, dalam video ini saya akan mempraktekkan metode mengajar saya atau metode pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, yaitu dengan tema kelas interaktif yang sesuai dengan kondisi pedesaan dan tentunya menggunakan media pembelajaran yang mudah dijangkau. Baik, dalam metode pembelajaran saya ini, saya menggunakan media pembelajaran yang meliputi yang kesatu adalah buku. Ini adalah buku paket, yaitu buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD, di mana buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016 yang berkurikulum 2013. Selanjutnya, untuk pemaparan materi saya akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint di sini pada saat di kelas saya akan menggunakan alat bantu, yaitu proyektor dan layar LCD. Setelah materi saya paparkan dan selesai, saya akan membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Dari 6 orang tadi akan ditunjuk salah satunya untuk menjadi ketua kelompok. Pada diskusi, saya akan memberikan beberapa soal yang jumlahnya mungkin ada 10 soal, dan kelompok-kelompok tersebut akan berebut untuk menjawabnya. Apabila ada kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dari saya dengan benar, maka saya akan memberikan 1 reward untuknya. Begitu selanjutnya sampai soal yang akan saya berikan selesai. Selanjutnya, untuk apabila materi yang saya berikan ini sudah selesai, saya akan mengadakan evaluasi, yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam materi ini, kepahaman siswa untuk materi ini. Kepahaman siswa dalam materi ini akan diukur melalui ulangan harian pada akhir materi, atau apabila waktunya tidak cukup akan dilanjutkan minggu depannya. Untuk pemaparan materi melalui PowerPoint saya ilustrasikan sebagai berikut. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini adalah mengenai beriman kepada malaikat Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Selanjutnya yaitu makna dari beriman kepada malaikat Allah. Adapun makna beriman kepada malaikat Allah adalah yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Lalu, siapa saja sih malaikat-malaikat itu? Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keempat adalah malaikat Atid. Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kelima adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Yang keenam adalah malaikat Malik.
Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketujuh yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang kedelapan adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup trompet sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Yang kesembilan yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Menginjak pada slide yang selanjutnya, yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah ada dua. Yang pertama yaitu suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Artinya, tiada suatu apapun, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Baiklah, materi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan menempati tempat kelompoknya ya. Semua silahkan menempati kelompoknya. Lalu kalian akan menunjuk dari satu teman kalian untuk menjadi ketua kelompok. Ayo, siapa? Ya, sudah ditunjuk ya. Ya, nanti di sini saya, Ibu Guru akan memberikan beberapa soal dan nanti kalian berebut untuk menjawabnya. Di mana nanti kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, maka kelompok kalian akan mendapat 1 reward atau 1 penghargaan. Sudah saya jelaskan teknisnya ya. Untuk per kelompok, kalian tugasnya adalah diskusi. Nanti saya akan memberikan 10 soal dan kalian akan berebut untuk menjawabnya. Masih ingat kan materi tadi yang saya sampaikan? Yaitu materi mengenai beriman kepada malaikat. Oke, silahkan kalian bersiap-siap ya. Soal pertama saya akan sampaikan. Apa tugas dari malaikat Mikail? Ya, kelompok 4? Ya, benar sekali. Oke. Dari kelompok 4 akan mendapatkan 1 reward. Mari kita tempelkan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Soal selanjutnya. Apa perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat? Ayo kelompok 1. Salah, ayo kelompok lain. Kelompok 5, iya. Ya, benar sekali. Kelompok 5 berhasil mendapatkan 1 reward atau 1 bintang.
Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas dari malaikat Israfil? Ya, kelompok 3. Benar sekali, tugas dari malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat. Benar sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 berhasil mendapatkan 1 bintang atau 1 reward. Ya, bagus sekali. Pertanyaan yang keempat, apa tugas dari malaikat Jibril? Ya, kelompok 2. Wah, pintar sekali. Ya, tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Oke, kelompok 2 berhasil mendapatkan 1 reward. Ayo kelompok 1, masa tertinggal dari kelompok lainnya? Selanjutnya yaitu pertanyaan keberapa? Ke-5. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-5. Apa arti dari iman? Ayo. Ya, kelompok 3. Baik sekali, arti dari iman adalah percaya. Oke, kelompok 3 mendapatkan reward 1 lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-6. Apa tugas dari malaikat Malik? Ayo. Ya, kelompok 1. Tugas dari malaikat Malik adalah ya, menjaga pintu neraka. Oke, kelompok 1 mendapatkan 1 reward dan dapat menyusul kelompok lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7, apa tugas dari malaikat Raqib? Ayo. Ya, kelompok 3 lagi. Wah, pandai sekali kelompok 3. Tugas dari malaikat Raqib adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Baik sekali. Wah, kelompok 3 ini sangat pandai. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke berapa? Yang ke-8. Yang ke-8 yaitu apa tugas dari malaikat Mikail? Ayo, apa? Ya, kelompok 4. Benar sekali, tugas dari malaikat Mikail adalah menyampaikan rizki. Oke, kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 dapat menjawab 1. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah contoh perbuatan yang menjauhi larangan-larangan Allah serta menjalankan perintah Allah itu apa saja? Sebutkan satu saja. Ya, kelompok 3. Benar sekali, yaitu berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, pandai sekali kelompok 3. Jadi pada diskusi ini yang berhasil mendapatkan reward paling banyak adalah kelompok 3. Oke, selamat untuk kelompok 3. Ketua kelompoknya siapa? Oh, Ridwan. Ya, Ridwan itu siapa? Kalau malaikat Ridwan itu tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Pintar sekali. Baiklah, itu tadi merupakan mempraktekkan saya mengenai cara mengajar saya untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas, yaitu mewujudkan kelas interaktif yang menggunakan media pembelajaran yang mudah dijangkau. Karena apa? Karena pembelajaran saya di sini yaitu objeknya adalah siswa-siswa yang ada di desa, sehingga kita harus sebagai guru kita harus menyesuaikan apa yang ada di desa dan tidak memberatkan siswa-siswa maupun wali murid yang ada di
desa tersebut. Baiklah, sekian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.